Halo, perkenalkan nama saya Siti Nur Khadijah dari kelas RPL 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dari mata kuliah Sistem Basis Data 2, di mana saya mengambil studi kasus dari proyek saya dengan tema manajemen artikel web. Ini tidak hanya mengelola artikel secara CRUD, tapi juga menerapkan logika bisnis tingkat lanjut menggunakan PL/SQL dan arsitektur data warehouse. Baiklah, tanpa menunggu waktu lama, di sini saya akan langsung menampilkan hasil implementasinya. Di sini kita masuk ke SQL Developer terlebih dahulu untuk mengetahui tabel-tabel yang telah dibuat. Di sini saya membuat tabel admin dan juga tabel artikel dan tabel arsip. Nah, di dalam tabel admin ini, si admin ini adalah untuk menentukan siapa penulis atau editornya. Di sini kita menambahkan secara manual untuk penulisnya, insert into admin. Nah, ini dia pengisian untuk editor yang saya buat. Saya itu di tabel artikel kita menggunakan FK. FK merujuk ke tabel admin di skema yang sama. Setelah itu kita membuat trigger, di mana trigger ini untuk mengupdate artikel. Setelah itu ada prosedur, di mana prosedur ini gunanya untuk pengarsipan artikel dan deklarasi kursor eksplisit, deklarasi variabel berbasis kursor tanpa titik setelah artikel, pengecualian custom atau exception, dan transaksi. Transaksi ini adalah insert ke arsip. Transaksi kedua itu untuk update status artikel, di mana artikel bisa diarsip atau diupdate. Setelah itu ada exception, dan di bawahnya itu ada fungsi, di mana fungsi ini untuk hitung artikel status, untuk menentukan si artikel itu berstatus publish, draft, atau diarsip. Berhubung jika datanya baru, artikel baru, maka tidak bisa diarsip karena datanya belum dibuat. Tetapi jika artikel sudah dibuat, maka artikel bisa diarsip. Setelah itu, implementasi konsep data warehouse, di mana kita akan membuat tabel fakta dan dimensi. Di sini kita truncate table agar tidak ada duplikasi sebelumnya. Dan setelah itu kita mengisi kalender dimensi waktu terlebih dahulu. Setelah kalender dimensi waktu, kita pasang trigger otomatis, solusi untuk menulis dan artikel baru. Nah, setelah itu otomatis update tambah di dimensi penulis. Jadi jika si penulis ini mengupload artikel baru, maka datanya akan masuk ke dalam warehouse tersebut secara otomatis. Secara otomatis juga akan memasukkan data ke dalam tabel faktanya di dalam warehouse tersebut. Setelah itu kita akan melanjutkan hasil implementasian dari kode-kode ini. Oh, sebelumnya, maaf saya lupa. Di sini terdapat akses untuk si user admin, di mana kita alter session set container untuk masuk ke SEPDB 1, dan kita membuat user terlebih dahulu, yaitu user admin 1 dengan password padmin123, di mana kita akan memberikan akses kepada si user admin tersebut dengan green connect untuk mengkonekkan dan gain research untuk adminnya. Setelah itu, create session, create table, create view untuk user admin. Jadi semua ini akses untuk adminnya. Setelah itu kita commit. Baik, kita akan masuk ke implementasiannya. Nah, di sini adalah tampilan utama dashboard untuk admin manajemen artikel, di mana kita bisa melakukan CRUD dan bisa melihat demo SQL, yaitu fungsi, prosedur, dan trigger, dan yang terakhir itu laporan data warehouse. Kita masuk
ke uji cair terlebih dahulu. Kita masukkan judul artikel. Judul artikelnya itu manajemen waktu. Penulisnya bisa kita pilih dengan data yang tadi kita input secara manual. Setelah itu kita pilih statusnya dan pilih isinya. Isinya itu bebas ya, sesuai fakta yang ada. Kita simpan, maka akan muncul. Nah, kita bisa edit terlebih dahulu jika memang ada kekeliruan. Nah, kita bisa edit. Simpan artikel. Maka di sini akan ada tanggal untuk si artikel ini telah diperbarui. Setelah itu, kita masuk ke laporan data warehouse, di mana nah si editor ini akan bertambah, tadinya 1 dan sekarang bertambah 2. Ini adalah tampilan untuk data warehouse, teman-teman. Setelah itu kita kembali ke dashboard dan melihat demo PLSQL, fungsi prosedur dan trigger. Di mana nanti si data artikel itu akan masuk ke dalam halaman ini. Nah, statistik status artikel uji fungsi PLSQL yang publish itu ada 3, draft kosong, dan arsip ada 2. Nah, data artikel dan aksi uji trigger prosedur di sini ada keterangannya ya. Untuk uji trigger, klik edit, ubah konten lalu simpan. Kolom terakhir diperbarui akan berubah trigger aktif. Nah, uji prosedur ini adalah klik arsipkan pada artikel. Prosedur aktif mengubah status dan mencatat ke tabel arsip. Nah, kita akan coba untuk mengarsipkan salah satu artikelnya. Nah, kita akan mengarsipkan. Nah, di sini akan muncul error dan statusnya berubah jadi arsip. Nah, kita akan mengecek lagi dalam demo PLSQL-nya. Nah, di sini telah berubah statusnya menjadi arsip dan datanya langsung masuk ke statistik artikel. Cukup. Sekian dari hasil tugas pengimplementasian studi kasus dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Siti Nur Khadijah pamit undur diri. Terima kasih telah menonton sampai akhir, teman-teman. Bye-bye.